Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safa Fauzia Putri dari kelas Oceanografi B dengan nomor NIM akhir 017. Pada praktikum ini, aku akan praktekin cara untuk mengolah data yang minggu lalu lebih lanjut. Yang minggu lalu kan kita udah download data fetch dan mungkin nanti juga akan sampai ke tahapan yang namanya interpolasi. Tapi sebelum masuk interpolasi dulu itu ada beberapa tahapan yang sebelumnya harus dilakukan. Jadi aku pertama bakal buka ini apa namanya Excel fetch yang minggu lalu udah diolah, terus juga bakal buka apa namanya Excel hasil audisi yang kebetulan udah difilter. Ini kan kemarin jadi ada 3 bulan ya, aku dapatnya Maret, April, Mei. Jadi selama 3 bulan ini kayak ini Maret, April, ini yang April, terus ini yang Mei. Ini kebetulan udah aku filter semua karena jumlahnya udah lebih sedikit dari yang minggu lalu, banyak banget. Jadi ketiga data ini yang hasil audisi yang udah difilter kita gabungin jadi satu, terus kita buka Excel baru dulu. Kemudian ini tunggu aja sampai keluar. Nah, kalau udah keluar kayak gini, kita langsung aja pindahin data yang bulan Maret. Ini kalian pindahin dulu aja ke sini. Maret, terus kalian buka data yang bulan April. Sorry, bentar. Ini Mei. Terus berarti yang April yang mana? Ini April. Maret, April, Mei. Terus ini kalian scroll ke bawah aja dulu. Nah, kalau udah gini nih kalian apa? Copy. Terus kalian paste aja di sini. Ini mungkin dapatnya sampai 245-an. Terus kemudian kalau udah kita langsung aja ke bulan Mei sebagai bulan terakhirnya yang itu. Eh, Sama juga ini kalian paste-nya mulai dari apa namanya? Yang kolom kedua aja, soalnya kolom pertamanya udah ngikut dari yang bulan Maret. Sorry, belum dikebawahin ya. Ini kalian paste aja sama. Nah, kalau udah kayak gini kan datanya sekitar jadinya tuh kayak 39-an. Terus aku pengen kalian apa namanya? Habis itu kan asistenku kayak ngasih apa yang SMB itu loh, kayak tabel Excel baru. Ini udah aku filter ya semua yang kemarin. Bentar, ini aku gedein aja. Aku juga mau ngecek dulu sebentar. Oke, udah. Ini kita pas-pasin aja dulu supaya dia nggak nabrak-nabrak kayak gini. Mungkin ini bakal bentar deh. Ini bakal aku rapiin aja. Sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa sih. Oke, kalau udah kayak gini, aku bakal buka data yang dari pengolahan data yang dari asisten. Jadi aku barusan download. Oke, ternyata belum aku download. Jadi apa yang aku download ini? Ini yang sorry yang mana ya? Ini ya, yang ini di download aja. Pokoknya
pokoknya kalian tunggu dulu, harusnya udah download sih, sorry ya, ternyata belum. Nah kalau udah jadi ini kalian buka aja. Nah di sini yang udah disediain sama asisten ini kan tersedia beberapa apa namanya sheet gitu. Ini nanti buat kalian ngitung. Nah pertama aku bakal pindahin, kalian kan tadi punya Excel fetch ini ya yang udah dibuka. Ini kalian copy aja, terus kalian pindahin ke sheet yang fetch ini. Oke baiklah, kenapa ini sudah diisi? Gini, apa namanya, bakal aku hapus aja nggak sih, bentar ya, aku mau ngecek dulu. Mungkin ini bisa kita hapus saja, soalnya sepertinya beda. Ini udah, kemudian ini langsung aku copy aja dari sini. Terus bakal aku paste di sini, kemudian aku tabelin. Karena kemarin belum aku tabelin. Nah, kalau udah kayak gini, terus aku bakal buka di sheet selanjutnya, yakni sheet yang tabel konversi data angin. Terus kalau udah, aku bakal masukin tanggal format. eh, untuk tanggal format ini aku bakal mulai dari, karena kan aku dapatnya Maret ya. Ini jangan lupa kalian, bukan itu sih, kayak di apa ya, pokoknya diganti dulu. Bentar deh, aku nulis aja dulu nih. Jadi kan aku kan 2014 ya. Tapi ini formatnya adalah tanggal, bulan, tahun. Jadi aku bakal tulis 1/03/2014 gitu. Ini jangan lupa kalian itu, ini di date, yang di date ya formatnya ya. Ini juga date. Terus kemudian kalau udah mungkin aku bakal buat dua sheet dulu, kayak ini 02 gitu. 02 tanggal 2 bulan 3 tahun 2014. Kemudian kalau udah ini, nggak aku copy sebenarnya, apa ya, di drag aja sampai bawah kayak gini. Coba kalian cek, soalnya aku cuman sampai apa namanya, bulan April ya, aku tuh cuman sampai April aja. Ini sampai sampai April tanggal 31 gitu sih. Sampai mungkin sheet yang 369, lama banget. Sorry, jadi ini gini terus. Nah ini sampai terakhir sini aja, kan sampainya itu kan 31/5/2014, pas banget. Kalau udah, aku pengen kalian isi, bentar, ini udah date semua kan. Kan pasti ini date dulu. Baiklah, udah. Kemudian kalau udah, aku bakal ngelanjutin waktu ini, karena kita kan pakainya setiap 6 jam. Ini aku bakal isi pakai 00.
Kemudian bakal isi pakai 06, habis itu diisi lagi pakai 12, kemudian habis itu pakai 18 titik 0 ini. Nah ini kan kenapa kayak gini, karena kita pakainya itu setiap per 6 jam. Kemudian ini kita copy aja, terus kalian paste-pastein aja sampai bawah. Atau kalau nggak bisa kalian drag sih sebenarnya sampai bawah gitu. Ini kalau kalian drag udah secara otomatis dia ngisi kayak gitu. Coba kita cek aja sampai bawah. 06, 12, 8. Oke, udah sama. Kemudian habis itu ini setelah ini aku pengen ngeliatin ke kalian, di sini kan ada sebelah tabel ya. Ada tabel lagi dengan keterangan. Jadi ini bakal kita masukin gitu ke sini. Ini maksudnya adalah kalau kayak misalnya kamu mau ngisi yang arah nih di sini. Misal nih arah, ini kamu harus buka ke tabel yang gabungan tadi. Tabel yang pokoknya udah aku gabungin semua jadi satu. Itu nunjukin dia yang di mata angin, berarti yang di mata angin itu yang misal kayak timur laut kalian isiin di format yang arah gitu, salah satunya sih. Mungkin aku bakal langsung pindahin aja. Jadi apa namanya, aku buka ke sini yang gabungan tadi. Kemudian kalau udah aku pengen ngisi yang, mungkin aku bakal ngisi yang arah dulu aja, itu pakainya mata angin. Jadi yang di sini terus di mata angin. Nih. Ini kalian copy aja sampai bawah. Kemudian abis itu kalian kasih di sini. Ini kan berarti mata angin kita letakkan di arah. Kalian copy, paste value. Kemudian kalau udah kita ngisi dulu yang UL. UL ini nunjukin kecepatan tapi yang M per S. Jadi kita buka lagi. Ini kita cari kecepatan yang sekiranya itu M per S. Kan kecepatannya ada dua ya, knot sama M per S lah yang ini. Ini kalian pindahin aja ke sisi UL. Jadi ini kalian paste value. Kemudian lanjut kalian mengisi, aku mengisi yang di UL yang di kecepatan yang knot. Jadi mungkin bakal aku copy aja lagi yang di sini. Ini aku masukin di knot, UL yang knot. Untuk selanjutnya derajat ini kita isi pakai yang arah ya. Oke, jadi kita buka ini, kemudian kita buka yang arah. Arah angin nggak sih kayaknya? Bentar ya, aku cek dulu daripada salah. Cuma arah angin. Ini jadi kalian copy aja lagi. Terus kalau udah kalian juga bisa isi lagi ya. Udah habis kayaknya. Baik, udah habis. Jadi untuk isi ini kalian tuh harus ngelakuin ini, interpolasi dulu. Nah, di sini ini kayaknya udah di setel dari sananya nanti. Aku pengen pindahin yang UL-nya dulu. UL kan ini. Ini kita copy sampai bawah. Kemudian kalau udah, ini bakal aku isiin di sini yang UL.
ini. Nah, jadi ini tuh udah disetel sama asisten dari sananya. Untuk dia itu ini number, kemudian formatnya itu kayak satu angka di belakang koma gitu. Untuk selanjutnya nanti aku bakal ngelakuin interpolasi ini. So, jadi aku bakal ngelanjutin ini ke interpolasi karena emang harus interpolasi. Jadi dari asisten ini bakal nyediain grafik udah di sini. Jadi aku bakal nerangin dulu kalau misalkan grafik ini kita ngitungnya adalah misal kayak kita kan punya nilai UL 6,5. Jadi aku bakal ngitung, aku tarik pakai penggaris di sini jaraknya sekitar 6,5 kan di sini misalnya di sini ya. Di mana ya? Di sini. Sini kali ya. Ini bakal aku tarik ke atas gini garisnya. Kalau udah ditarik di atas, tepat di sini, ini nggak boleh ngelebihin garis yang miring ini ya. Terus ini langsung aja ditarik ke kanan gitu. Ditarik ke kanan sini. Kalau udah, ini langsung kalian titikin aja di garis gitu. Nah, untuk nilai A ini merupakan nilai batas atas sama batas bawah gitu. Jadi misal anak A dan B itu batas atas dan batas bawah. Jadi misalkan kalian tadi garisnya kan 6,5 ini dari sini, maka A-nya itu punya batas bawahnya 5, batas atasnya 10. Berarti ditulis saja sini 5 sama 10 gitu. Ya, aku tulis saja ya, misal di sini 5 sama 10. Nah, kalau udah gitu, terus kan untuk X ini merupakan jarak dari misal ya kayak di sini kan ada titik nih, titik ini ke bawah gitu. Jadi antara titik titik garis yang ini samping dengan batas bawah. Jadi kalian ukur aja dari sini sampai sini tuh berapa senti. Nah, terus untuk C dan D itu merupakan sama kayak batas atas sama batas bawahnya lagi. Jadi misalkan ini kayak misal garis di sini kan. Berarti ini batas bawahnya adalah 1, batas atasnya adalah 1,5 gitu. Untuk X-nya sendiri misalkan kayak waktu kita ukur dari sini sampai sini misal kayak cuma 0,5 gitu aja deh. Oke, untuk selanjutnya bakal aku hitung sesuai dengan perhitunganku yang di sini, kertas ini. Jadi sorry ini pakainya titik ya. Karena setelahnya titik ini, titik komanya itu tergantung sama laptop kalian aja setelahnya yang mana. Jadi oke, bakal aku lanjut. Oke, jadi karena ini udah apa namanya aku isi semua interpolasinya, sebenarnya kalian ada cara yang lebih gampang sih. Jadi kayak misalkan kalian harus blok dulu ini semua. Misalkan ya seandainya belum ada apa kayak tanda segitiga ke bawah ini, aku bakal ngefilter, kalian blok dulu, terus kalian buka filter ini, short and filter, terus kalian filter. Nanti kalau udah difilter kan bakal keluar kayak ini ya. Ini biar mempermudah kalian aja, kalian buka aja kayak gini, kemudian select all. Misalkan kalian mau cari yang mau ngisi yang 6,5 kan banyak banget tuh yang sama. Jadi kalian select all-nya dimatiin, terus kalian cari aja kayak 6,5 gini. Nah, ini kan bakal keluar dia. Kalau udah gitu kalian langsung bisa ngisi 3 sekaligus gini. Kalau udah kalian balik lagi, kemudian select all-nya dinyalain lagi, kemudian oke, dan datanya akan balik seperti biasa. Nah, itu caranya biar kalau mau cepet nyelesainnya itu kayak gitu. Terus kalau untuk isi RL-nya sendiri aku bakal ngisi sekarang RL sama dengan C, terus ditambah sama kurung buka ini X minus A, kemudian kurung tutup, kemudian dikalikan lagi sama D minus C, D minus C gitu. Nah, sebenarnya ini bisa 2 kali sih. Oh enggak, mana ya, gini deh. Nah, kalau udah gitu kalian langsung aja bagi sama B minus A gini. Oke, rumusnya kayak gitu. Kalau udah kalian bisa sebenarnya bisa kurung lagi, nggak apa-apa. Kalau udah gitu kalian enter aja. Kemudian ini kan keluar ya kayak gini. Terus ini bisa kalian drag aja sampai ke bawah. Nah, ini kan langsung jadi gitu ya. Oke. Baiklah, udah keisi. Jadi ini mungkin ini bisa aku matiin aja filternya. Apa bisa ya?
kayak gini. Oke, kalau udah, aku bakal balik lagi ke tabel konversi data angin. Seperti yang udah diketahui, kita kan tadi udah nyali nilai RL-nya ya. Jadi sekarang aku bakal, nge-copy RL ini, di copy aja. Mana ya? Copy aja ke bawah kayak gini. Terus kalau udah, kalian bisa paste di sini. Pakai paste value, kemudian di sini kan ada rumus UW ya, UW yang M per S, jadi itu ada rumusnya sama dengan RL dikalikan sama UL yang M per S. Kemudian kalau udah ketemu hasilnya, kalian drag aja kayak biasa. Kemudian untuk UA ini rumusnya adalah 0,71 dikaliin sama kurung buka dulu, dikalikan sama UW. Enggak, ini UW apa ya? Oh ya, ini UW. UW tutup kurung pangkat 2,23 gitu. Nah, kalau udah gitu langsung aja kalian enter. Terus kalau udah kayak gini sama drag aja. Terus untuk fetch yang kilometer ini kemarin kita kan pakainya 200, jadi saya jadi 200. Kemudian yang fetch yang dikonversi jadi meter jadinya adalah 20.000 gitu. Kalau udah kalian bisa drag juga keduanya ini ke bawah. Terus untuk H0 ini rumusnya sama dengan 5,112, kemudian kaliin aja sama 10 pangkat minus 4 kurung tutup lagi, terus kalian kali sama UA tapi yang M per S, kemudian kalian bisa kali juga sama kurung buka dulu, buka 2 kali ya, apa namanya, rumus fetch yang meter ini, terus kalian kurung tutup, terus kalian pangkatin sama 0,5 gini. Kalau udah kurung tutup lagi, sebenarnya awalnya ini bisa dikasih kurung buka sama akhirnya juga bisa dikasih kurung tutup lagi, terus kalian enter. Nah, kalau udah kayak gini, kalian drag aja sampai bawah juga. Setelah itu ada T0. T0 itu rumusnya sama dengan 6,238, kemudian dikaliin sama 10 pangkat minus 2, kemudian kurung tutup, kemudian kalian kali lagi sama, sebenarnya gue ini kurung buka dulu 2 kali, terus kalian harus kaliin UA dikalikan sama apa namanya, fetch yang meter ini, kemudian kalau udah kalian kurung tutup lagi, terus hasilnya ini bakal kalian pangkatin ke 0,33 gitu, terus kalian kurung tutup lagi. Sebenarnya bisa kalian juga kasih kurung buka sama kurung tutup di akhir gini, tapi sebenarnya enggak juga nggak apa-apa sih. Terus kalian enter aja. Kalau udah ketemu hasilnya kayak gini, kalian juga bisa drag lagi sampai bawah. Oke, jadi udah. Oh iya, ada revisi dikit buat yang UA. Jadi yang UA ini bukan 2,23 tapi dia itu 1,23 gini. Jadi ini langsung aja kalian drag sampai bawah. Nah, kalau gitu hasilnya di sini sama di sini tuh juga akan berubah gitu. Oke, jadi kan kalian sebelumnya udah ngisi ini ya. Apa namanya yang apa? H0 ya. H0 sama T0 ini. Dan ya habis itu kalian copy aja dua ini. Karena kita bakal butuh untuk tabel yang SMB ini. Ini kalian paste value aja dua-duanya. Kemudian kalian kan bisa ini ya, lihat bawah sini. Ini datanya itu masih utuh sampai 369. Kemudian kalau udah gitu kalian bisa paste value juga di sini. Cuman habis itu bakal kita mau lakuin yang namanya filter. Kemudian di yang hash short ini bakal aku sortir dulu dari yang paling besar ke yang paling kecil. Short largest to small gitu kan. Terus nggak beda juga, yang ini juga sama. Terus abis itu kalau udah
Ini kan udah diurutin. Nah, kalau udah kayak gitu, terus kalian bisa, ini kalian kan ada kayak angka di sini kan, ada angka di situ. Kemudian hmm, aku pengen ini angkanya tuh, jadi kan tadi ini tuh kayak nunjukin jumlah data kalian. Jumlah data aku kan tadi kan kayak 369. Jadi ini nunjukin jumlah data kalian. Ih, mati. 369. Terus kan ini rumusnya adalah 33,3 per 100 gitu. Itu tuh sebenarnya kayak rumus biar supaya nanti kalian tahu data kalian tuh sekitar berapa yang mau dipindahin ke HS dan TS yang di sini. Jadi kayak nyortir data kalian juga sih, nggak nyortir sih. Kayak biar tahu data kalian yang pindah itu berapa di sini. Jadi ini misal dibulatin aja, jadinya 123. Jadi mungkin aku bakal nge-copy data ini itu sampai 124. Kenapa aku lebihin satu? Dilebihin satu tuh dengan tujuan karena di atas ini kan masih ada kayak atribut tabelnya gitu. Jadi yang seharusnya 123 jadinya turun dari 124. Ini di paste value. Terus buat yang di bawah sini ini juga kalian apa namanya? Copy aja sampai 124. Ini kalian copy. Kemudian kalau udah ini kalian paste aja. Paste value juga. Kemudian kalau udah kayak gini sebenarnya masih ada rumus lagi. Kan ini di sini ada cara menghitung HS ya. Ini kan udah kita lakukan sortirnya. Kemudian hitung total jumlah data A. Jadi ini itu tadi kita ngitung jumlah apa? Total dataannya. Kemudian sama dengan A gitu. Apa ya? Terus jumlah data dari jumlah data N dari ini. Terus ini kita tambahin aja sendiri. Ini HS. Kemudian bawahnya sampingnya adalah TS gitu. Di sini tuh kayak ada rumus lagi sama dengan sum. Kemudian kalau udah ini kalian mungkin drag aja sampai bawah gini sampai yang 124. Kemudian kalian kurung tutup. Kalau udah dibagi sama jumlah ini total datanya. Kemudian enter. Ini gak jauh beda sama yang ini, mungkin bisa kalian coba aku FX sama nggak ya? Oh nggak bisa. Bentar. Kayaknya 11 ini diganti ke J11 gitu. Sama aja sih rumusnya. Jadi ini kan sum G2 sampai G124 itu ada di sampai yang di sini. Jadi sama aja. Oke. Oh iya, ini jangan lupa sebelum kalian tutup kalian nomorin dulu aja. Sorry, ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Kalau udah, ini kalian drag aja sampai bawah. Nah, kenapa nggak dari awal aja sih nomorinya? Soalnya takutnya kalau dinomorin dari awal ini bakal acak-acakan banget gitu loh. Jadi nggak aku apa namanya nomorin dari awal gitu. Sorry, tadi maksud aku jadi dataku itu ada 368 data. Jadi bukan 369, but ini diganti jadi 368. Oke. So hasilnya akan jadinya kayak gini. Jadi gitu harusnya kalian nomorin dulu sebelum kalian buat AS dan TS ini biar kalian kayak tahu data kalian aja. Soalnya tadi aku lihat sampingnya di sininya bukan di sini jadi agak lupa, sorry. Jadi sebenarnya data aku ada 368. Gitu sih.
saya. Eh, Apabila banyak kekurangan dalam proses pembuatan pengolahan SMP ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.